Salam, selamat pagi Senin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam semangat bagi kita bertemu dengan renungan pagi melalui channel YouTube GKI Banjarbaru. Pada pagi hari ini kita siap mendengarkan firman Tuhan yang didasari oleh 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-18 sampai ke-31. Namun sebelumnya, mari kita datang dalam doa. Mari kita berdoa. Kami menyapa Tuhan di pagi hari ini dengan terima kasih dan syukur. Tuhan telah memberikan napas hidup, kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh ada di hari baru, di hari Senin 20 Juni 2022. Ini berlangsung bukan karena kuat gagah kami, tapi karena kasih, penyertaan, dan hikmat Tuhan yang dinyatakan bagi kami. Sebelum kami melakukan aktivitas, kami hendak menyandarkan hidup kami kepada Tuhan melalui pendengaran kami akan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan untuk menjadi santapan bagi rohani dan jiwa kami, sehingga kami dipuaskan dan diberi semangat baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 1 Korintus 1 ayat 18 sampai dengan 31 di bawah perikop hikmat Allah dan hikmat manusia. Saya tidak membaca lengkap bagian ini, tapi hanya mengambil satu ayat saja bagi kita, yaitu ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan oleh pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menuntut ilmu tujuannya adalah untuk menjadi berilmu atau menjadi pintar. Atau minimal kemudian mengetahui apa-apa saja yang diolah atau dihasilkan dari ilmu pengetahuan itu. Dan salah satu tujuan menuntut ilmu adalah supaya kita semakin memiliki hikmat, mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi terlalu mengandalkan hikmat manusia kita juga adalah sesuatu yang keliru. Karena ketika kita terlalu membanggakan hikmat, membanggakan kepandaian, kemampuan kita bisa sampai kepada kesimpulan bahwa segala sesuatu itu harus terjadi atau harus masuk kepada akal pikiran kita. Maka kemudian segala sesuatu yang di luar akal kita, di luar apa yang bisa dicerna oleh akal kita anggap sebagai suatu kemustahilan. Atau sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak layak dipercayai. Nah, dalam dunia ini Bapak Ibu dan Saudara, banyak orang mencari hikmat. Dan yang celakanya adalah banyak orang kemudian mengandalkan hikmat itu untuk kehidupannya. Dalam beriman misalnya, kalau itu tidak masuk akal, maka tidak bisa dipercayai. Nah, dan salah satu kemudian yang orang harus cerna dengan akal itu adalah tentang Tuhan. Dan secara khusus kemudian tentang salib Tuhan atau kematian Tuhan Yesus di salib itu. Nah, sampai kapanpun orang mencari pengetahuan tentang peristiwa salib itu, mungkin orang kemudian beranggapan itu sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang dianggap percaya kepada itu adalah kebodohan. Dan banyak orang terjebak dengan pola hikmat yang demikian, yaitu menganggap peristiwa salib, peristiwa Yesus yang mengasihi manusia dalam bentuk pengorbanan di salib itu adalah sesuatu kebodohan. Kita yang percaya kepada itu dianggap sebagai orang-orang bodoh. Tapi kita melihat Bapak Ibu dan Saudara, ya, pada bacaan kita pada pagi hari ini, Rasul Paulus mempertentangkan antara
hikmat Allah dan hikmat manusia. Segala sesuatu yang berasal dari Allah memang kemudian tidak semuanya bisa dicerna oleh akal. Hanya bisa diterima dengan iman. Dengan keyakinan kita terhadap Tuhan. Dan salah satunya adalah salib. Nah karena itu Rasul Paulus dalam nas kita tadi berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Dan tidak percaya salib menganggap ini adalah kebodohan, dan mereka yang tidak percaya akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi Anda berkata bahwa sesungguhnya kehidupan ini tidak semuanya didasari oleh hikmat pikiran manusia. Kekuatan Allah itu justru adalah dengan bagaimana kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Nah kita hendak memasuki hari-hari perjalanan kehidupan ini. Marilah kita minta kekuatan dari Tuhan yang bersumber dari kasih-Nya untuk menolong kita di dalam menjalani kehidupan ini. Sebab kekuatan kita, hikmat akal budi kita, kemampuan kita, bahkan seberapa banyak harta benda kita, itu semua tidak menjamin di dalam topangan kehidupan kita. Tapi kekuatan Allah yang disalurkan, yang dienergikan di dalam kehidupan kita, itulah justru yang menolong kita untuk tetap ada sampai dengan pagi hari ini. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, bila kekuatan Allah itu yang merasuki nadi-nadi kehidupan kita, sehingga kita hidup senantiasa diberkati oleh Tuhan. Selamat memasuki awal hari. Terima kasih para pendengar firman Tuhan. Biarlah kita aminkan firman ini dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami siap untuk melangkah hari ini di hari baru. Kami akan melaksanakan tugas aktivitas kami dalam setiap bidang pekerjaan. Apapun bentuk rupanya itu semua kami percaya akan jadi berkat. Tuhan kiranya memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami, hikmat akal budi bagi kami untuk terus mengandalkan kekuatan Allah dalam hidup kami. Sehingga hari demi hari kami dibaharui oleh kasih Tuhan dan kami menjadi anak-anak-Mu yang setiawan di dalam kehidupan ini. Mari berkati perjalanan hari ini Tuhan dengan hikmat-Mu yang senantiasa menghidupi setiap kekuatan kesehatan kami. Kami beraktivitas dan bekerja berusaha, Tuhan menghadirkan kasih karunia. Berkati segenap hidup kami, rasa syukur kami, persembahan diri kami, bahkan rupa-rupa hidup yang kami boleh lalui. Dengarkanlah seluruh doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Salam